Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa jamaah Insan Pertamina yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pujian dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang senantiasa mencurahkan kesehatannya kepada kita semua, memberikan kita kemudahan untuk beribadah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, baik ibadah yang fardu ataupun ibadah yang sunnah, mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Para pemirsa jamaah Insan Pertamina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat pada satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Ketika beliau naik pada tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Beliau naik pada tangga yang kedua, beliau mengucapkan amin. Ketika beliau naik pada tangga yang ketiga, beliau pun juga mengucapkan amin. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Sesungguhnya telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Lalu ia berkata, "Man adraka Ramadan falam yughfar lah, fa ab'adahu Allah, fa kuntu amin." Orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala jauhkan darinya kebaikan, maka aku ucapkan amin. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Man adraka abawaihi ahaduhuma aw kilahuma fadakhalan nar fa ab'adahu Allah fa kuntu amin." Orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya di usia dia lanjut, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak peduli terhadap kedua orang tuanya, lalu Allah Ta'ala jauhkan darinya kebaikan, dan aku katakan amin. Lalu malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Man dzukirta indahu wa lam yusalli alaik fakultu amin." Orang-orang yang apabila mendengar namamu disebut tapi dia tidak membaca salawat ya kepadamu, maka orang itu dijauhkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengatakan amin. Hadis yang mulia ini menunjukkan ada 3 golongan orang yang paling merugi. Tentu kita semua tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan kebaikan, kita ingin mendapatkan keberuntungan, dan kita tidak ingin termasuk orang-orang yang merugi. Lalu siapa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merugi tadi? Yang pertama adalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak maksimalkan Ramadan dengan baik. Dia tidak gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, ini sebuah kemuliaan dari Allah taala, sebuah nikmat dari Allah taala. Belum tentu ada kesempatan kita diberikan bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Tidak ada yang mengetahui umur kita. Tidak ada yang mengetahui apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan sangat merugilah seseorang yang dikasih bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak memaksimalkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dia tidak melakukan kebaikan, tidak berbuat amal saleh. Justru dia berbuat perbuatan yang tidak baik di bulan Ramadan, maka dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua amaliyah yang kita dilakukan di bulan Ramadan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik puasa yang kita lakukan, qiyam Ramadan yang kita lakukan, atau salat tarawih yang kita lakukan, itu semua adalah mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yang merugi itu adalah orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya di usia lanjut, tapi ia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, maka ia tidak mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Ta'ala selalu menghubungkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk kalian beribadah hanya kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Para ulama tafsir mengatakan,
Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara hak Allah taala untuk diibadahi dan hak orang tua untuk kita berbakti kepadanya? Li'azamati syu'unihima, karena besarlah kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada seorang sahabat pernah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallam, ayul a'mali afdal?" Amal apakah yang paling afdal? Maka beliau mengatakan, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menemukan di dalam sirah ya, bahwa saya ada orang yang sangat saleh ya. Orang yang saleh, anak pemuda yang saleh bernama Uwais Al-Qarni. Ia begitu berbakti kepada orang tuanya, begitu peduli kepada orang tuanya, sampai-sampai doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat, siapa saja yang mendapatkan dan bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa darinya. Ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Bakar As-Siddiq ya bertemu dengan Uwais Al-Qarni dan minta doa dari Uwais Al-Qarni. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, juga beliau meminta doa dari Uwais Al-Qarni. Mustajabud doa, dialah orang yang diijabah doanya taala karena keberbaktian kepada orang tuanya. Bahkan sampai-sampai Uwais Al-Qarni ini adalah dia menggendong ibunya dari Yaman sampai ke tanah suci untuk menaikkan ibadah haji karena berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya, orang-orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan pernah mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah taala kalau seseorang durhaka kepada orang tuanya. Lalu golongan yang ketiga, yang paling rugi itu adalah orang-orang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tapi dia tidak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Kapan saja kita mendengar nama beliau, dalam kajian, dalam ceramah, dalam tausiah, jangan lupa untuk membaca salawat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Bahkan perintah ini langsung diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala, seluruh para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian dan sampaikanlah salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa jamaah insan Pertamina yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itulah tausiah yang dapat kami sampaikan. Kami doakan mudah-mudahan Pertamina senantiasa diberikan keberkahan, senantiasa diberikan kesuksesan, dan juga karyawan-karyawannya selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma busut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu, pintu barakahmu, dan pintu rizkimu dan kemudahanmu untuk seluruh karyawan dan karyawati Pertamina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.